Okay, today we will learn about conditional sentence, guys. Okay, after we have been through the tenses, the passive voice, ya, jenis-jenis tenses, bentukan passive voice-nya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang conditional sentence. Apa itu conditional sentence, everyone? Basically, conditional sentence itu adalah kalimat yang dinyatakan sesuai dengan kondisinya. Kayak gitu aja, oke? Akan ada 3 conditional sentence yang wajib teman-teman ketahui ya dalam materi grammatical things like this. Oke, sama ini juga materi yang cukup panjang everyone. Ya, bukan materi kaleng-kaleng kayak countable, uncountable. Oke, ini materi yang cukup panjang guys. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan keseluruhan tentang conditional sentence secara apa ya? Secara komprehensif, secara lengkap gitu kan, dan secara padat dan jelas ya. Nah, conditional sentence adalah ada beberapa tipe gitu ya. Ada type null until type 3. Sebetulnya hanya 3 sih yang paling sering diungkapkan gitu ya. Cuman ya nggak ada salahnya saya akan mengajarkan semua types dalam conditional sentence. Kenapa sih saya harus pilih mengajar conditional sentence terlebih dahulu? Why should I teach conditional sentence first? Ya, because kita udah belajar tenses gitu kan. Jadi sekalian kita biar supaya nggak lupa gitu kan ya. Makanya saya langsung mengajarkan conditional sentence because conditional sentence is all about tenses too. Oke, karena conditional sentence juga adalah tentang tenses juga, guys. Oke, akan ada banyak tenses kayak misalkan simple present future lah, future perfect lah, past perfect lah, akan bermain lagi di sini. So, biar nggak lupa gitu ya. Saya lanjutkan saja ke conditional sentence. Oke, kita ingat sekali lagi, conditional sentence adalah suatu kalimat yang diungkapkan berdasarkan kondisinya. Oke, jadi berdasarkan kondisinya dulu, baru aja bisa berstatement dengan menggunakan kalimat ini. Ada tipe 0, yang ada 4 tipe sebetulnya. Ada tipe 0, everyone. Type 0 itu disebut dengan scientific fact atau fakta ilmiah. Oke, berfungsi untuk mengekspresikan kemungkinan atau fakta ilmiah yang sudah pasti terjadi. So, this is how it is. Oke, jadi memang begitulah. Memang begitu faktanya, memang begitu adanya gitu. Nah, ini disebut dengan conditional sentence type 0 yang berfungsi untuk menjelaskan scientific fact atau fakta ilmiah. Rumus conditional sentence-nya adalah if simple present diikuti oleh simple present lagi. Nggak usah bertanya-tanya lagi everyone. Kalau saya bilang simple present, you must know ya about the tense, about the construction, tentang bagaimana caranya membuat kalimat simple present. Atau kalau misalkan mau dibalik, nah bisa dibalik juga everyone, bisa di reverse gitu ya. Kalau mau dibalik berarti ini pindah ke sini. Nah, segini nih di bawah if-nya ya. Di bawah if-nya pindah ke sebelah sini. Sehingga if-nya menjadi ada di tengah. Oke. Mau if-nya ada di awal, mau if-nya ada di tengah, selama kita tahu formulanya, selama kita tahu rumusnya, that's gonna be a big deal. Itu nggak akan menjadi masalah yang besar, everyone. Oke, contoh kalimat nih, ini ingat ya, scientific fact, fakta ilmiah. Apa sih maknanya? Lihat sebelah sini, if you heat the ice, jika kamu memanaskan es, it gets melt. Itu akan meleleh. Ya iyalah. Oke, memang fakta ilmiahnya demikian, namanya es batu gitu kan ya, dipanasin ya meleleh. So that's scientific fact. Oke, nah itu adalah conditional sentence type 0, hanya menjelaskan fakta ilmiah. Yang kedua nih, your hands become wet if you touch water. Ya iyalah. Oke, tanganmu menjadi basah jika kamu menyentuh air. Lagi, this tea is too sweet. Ini simple present ya, cuman menggunakan to be, tidak menggunakan kata kerja. If maksudnya if is juga kata kerja sih, ya. Cuman yang ini mah to be gitu, bukan seperti yang ini hit gitu kan. Kalau hit jelas kan that is verb gitu kan. Nah, sebelah sini guys, this tea is too sweet if you don't give much water. Teh ini akan terlalu kemanisan gitu ya, jika kamu tidak menambahkan cukup air atau banyak air. Ya iyalah emang bakal kemanisan kalau airnya kurang mah. Oke, seperti itu. So that's why it's just explain about scientific fact. Pertanyaan saya adalah, benar gak guys ini simple present, ini juga simple present. Benar gak? Try to analyze. Benar gak you hit the ice, it gets melt? Apakah betul itu simple present?
Betul nggak nih? Yes, betul. Very good. Nice. Oke. Sama yang ke sebelah sini juga. Your hands become wet. Menjadi basah. Betul ini simple present? Betul ya. Ini subjek, ini verb. Dan verbnya menggunakan verb yang pertama. Oke, so there's nothing wrong, on this. Gak ada yang salah. Oke, nah itulah type 0. Udah, ini hanya fakta ilmiah. Sebetulnya ini jarang digunakan sih dalam persoalan kayak speaking sehari-hari juga, gitu kan, di grammar juga. Tapi nggak apa-apa kan, ini hanya apa ya, informasi tambahan, additional information lah for you. Nggak ada salahnya juga kan kita mempelajari ini. Oke, nah sekarang kita akan lanjut lagi guys. Kita lanjut ke bentuk conditional sentence type 1. Nah, ini kita baru nih langsung mulai nih ke yang aslinya. Type 1. Type 1 berarti memiliki makna possible. Makna possible berarti mungkin. So, it's possible to happen. Berarti mungkin terjadi. Jadi kalau ada orang ngomong menggunakan conditional sentence type 1, berarti kemungkinan besar terjadi. So, it's like 80% will happen. 80% will happen. Oke, ingat conditional sentence dinyatakan berdasarkan kondisinya. Jika kondisinya memungkinkan 80% pasti kejadian, boleh gunakan ini. Gitu maksudnya, oke? Nih. Berfungsi untuk mengekspresikan kemungkinan atau tindakan yang masih sangat mungkin terjadi. So it's still possible, it still happen. Oke, it's still possible to happen. Sangat mungkin untuk terjadi gitu. Nah, rumusnya adalah nih guys, if simple present diikuti oleh present future. Simple present diikuti oleh present future. Oke, nggak usah bertanya-tanya lagi, simple present kayak gimana, present future kayak gimana, itu sudah di luar kepala. Oke, if you want to have a good grammar here. Oke, simple present, present future. Kalau misalkan mau dibalik, bisa nggak? Kalau misalkan if-nya mau di tengah, ya bisa. Berarti segini bawa dulu guys. Nah, pindah ke sini. Yang ini berarti pindah ke depan. Oke, kalau mau if-nya ada di tengah. Oke, yang paling penting teman-teman tahu rumusan ini. Simple present, present future. Oke, yuk kita akan coba contohkan ke dalam bentuk kalimatnya. If you tell me, I will give you money. Jika kamu memberitahuku, aku akan memberikanmu uang. Sesuai nggak guys? Ini nih kalimat ini sesuai nggak guys dengan formula sebelah sini? Simple present diikuti oleh present future. Oke, please analyze it first. Betul nggak? Is it correct? If you tell me, I will give you money. Is it correct? Correct. Betul sekali. Ya. Nah, jika kamu memberikanku, jika kamu memberitahuku, aku akan memberikanmu uang. Nah, berarti guys, orang yang ngomong kayak gini, yakin 80% pasti kejadian. 80% dia bakal ngasih tahu informasinya. Dan 80% juga aku bakal ngasih kamu uang. Oke. So, conditional sentence is the sentence to state based on the condition. Berdasarkan kondisinya. Oke, kayak gitu guys. Lagi ini. If you are serious, I will help you. Jika kamu serius, aku akan membantumu. Ini sesuai nggak guys dengan pattern ini? Simple present diikuti oleh present future. Is it matched? Is it matched? Oke. Cocok nggak dengan tensesnya? Okay, please everyone analyze it first. Sesuai? Sesuai guys ya. Oke. Nah, sekarang yang sebelah sini. Sekarang kalau misalkan will-nya di tengah. Tuh kan jadi present future-nya ke depan. I will show you my new laptop if you come. Jika kamu datang. Oke, aku akan memperlihatkan kamu laptop terbaruku jika kamu datang gitu. If you come. So there is. Okay. There is conditional sentence type 1. Kalau mau dibalik if-nya menjadi ada di tengah. Ya, jadi intinya teman-teman harus mengetahui sebelah sininya nih. Sebelah sininya maksudnya. Nah, pattern sebelah sini. So type 1 is possible to happen. Oke, gitu ya. Sip. Nah, sampai sini dulu guys. Is there any question? Silakan raise your hand if you want to ask. If there is no question, I will continue.
Silakan. Any question, everyone? Jangan malu-malu ya. In my class, you don't have to be shy. Okay, still clear? Not yet, sir. Oke, sip. Nah, sekarang kita maju lagi ke type 2. Nah, kita pindah ke type 2 sekarang. Type 2 kayak gimana tuh? Type 2 berarti imaginary. Seperti maknanya imaginary memiliki makna hayalan. Berarti berhayal nih. So, it's impossible to happen. Gak mungkin kejadian, oke? Kalaupun kejadian, maybe cuma 10% lah ya. And it needs God's hand, maybe. Membutuhkan tangan Tuhan di sini. Oke, so it's almost like impossible to happen. Oke, berfungsi untuk mengekspresikan suatu angan-angan yang diharapkan di masa lampau. Ya, diharapkan di masa lampau. Seperti imajinasi saja. So, it's just imagination, guys. Ya, impossible to happen. Rumusannya adalah if simple past diikuti oleh past future. Oke, if simple past diikuti oleh past future. Jangan bertanya-tanya past tense kayak gimana, past future kayak gimana. Harus udah di luar kepala everyone. Past tense subject plus verb yang kedua, past future berarti menggunakan would ya, tidak menggunakan will lagi, kan past future. Oke, kalau misalkan if-nya mau di tengah ya berarti segini bawa dulu ke depan, ke belakang ya, segini pindah ke depan. Oke, jadi dibalik, di reverse, if-nya bawa. Oke. Nah, kita akan coba praktekkan yang sini ke sini. Oke. Nah, satu hal yang harus teman-teman ketahui adalah dalam conditional sentence tidak ada was. Gak boleh ada was dalam conditional sentence. Meskipun singular, gak boleh. Semuanya berubah menjadi were. Pernah dengar judul lagu bahasa Inggris If I Were You? Itu betul secara grammar. Jadi nggak ada if I was you tuh nggak ada. If I were you pasti. Oke, so there is no was. Semuanya berubah menjadi were. Oke, nih. Contoh kalimatnya, if she were my girlfriend, I would make her happy. Oke, andaikan saja dia adalah pacarku, aku akan membuatnya bahagia. Nah, orang ngomong kayak gini hanya berangan-angan saja. Ya, possibility-nya rendah. Nggak mungkin kejadian. Ya, misalnya, she-nya misalnya ke Raisa. Ke Raisa atau Isyana, gitu kan. Andaikan saja Isyana pacarku, aku akan membuatnya bahagia. So, yeah, I know it's still possible, but the probability is really less. It's really less likely. Sangat-sangat kecil gitu. Oke, so almost impossible to happen. Oke, seperti itu guys. Jadi ketika ada orang ngomong kayak gini menggunakan conditional sentence type 2, berarti dia hanya berangan-angan saja. Dia tahu itu nggak akan kejadian. Oke, kayak gitu ya. Dan ini rumusannya. Ya, simple past diikuti oleh past future. Contoh yang kedua, I would buy Arfan motorcycle if my father gave me money last week. Oke, hanya berangan-angan saja ayahnya bisa memberikannya uang minggu lalu, padahal ayahnya juga butuh duit untuk perawatan, untuk beli obat dan lain-lain misalnya. Jadi nggak mungkin kejadian everyone. Oke, saya tanya lagi everyone, coba analisa ini sesuai gak dengan ini? Apakah betul ini past future dan apakah betul ini simple past? Is it correct? Ya, ayo. Ini my father, subject, gave, ini verb yang kedua. Ini I-nya subject, would, itu adalah past future. Oke, yes sir, correct. Very good. Nice ya. Itu type yang kedua. Type 1 berarti possible to happen, type 2 berarti berhayal. It's just imaginary everyone. Oke, sip. Again. Lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke type 3. Nah, di type 3 everyone itu memiliki makna regret alias menyesal. Nah, regret berarti kejadiannya udah kejadian, udah naas misalnya ya, terus tiba-tiba dia ngomong berandai-andai penyesalan. Nah, itu menggunakan conditional sentence type 3. Sesuatu yang telah terjadi, itu kan udah terjadi, dan menjadikannya sebagai penyesalan. So, it's just regret everyone. Oke, dan rumusnya, dan ini guys, pertanyaan type 3 lah. Conditional sentence type 3 yang paling sering banget digunakan sebagai pertanyaan di soal-soal TOEFL, soal-soal TOEIC gitu kan.
soal-soal bahasa Inggris sekolah kedinasan, pasti menggunakannya tuh type 3 seringnya. Karena kebanyakan orang nggak tahu bentukan past perfect sama past future perfect. So that's why it's harder. Oke, ini rumusnya guys. If past perfect sama past future perfect. Ingat guys, kalau past perfect berarti had plus verb yang ketiga. Past future perfect berarti past future-nya. Past future berarti kan would. Perfect ya berarti have. Diikuti oleh verb yang ketiga. So that's it. Oke, past perfect sama past future perfect. Kalau misalkan if-nya mau di tengah gimana Kak? Ya tinggal dipindahin aja ini ke depan gitu kan. Ya, ini ini ke depan, ini ke belakang, sorry. Oke, jadi seperti ini kalau misalkan if-nya mau di tengah. Ya, contoh kalimat nih. Sesuaikan dengan rumusan ini ya. If I had taken him directly to hospital, he would have saved. Oke, jika saya membawanya langsung ke rumah sakit, dia kemungkinan akan selamat. Dia bakalan selamat. Kenyataannya, dia selamat nggak? In reality, dia selamat nggak? Ketika ada orang ngomong kayak gini, if I had taken him directly to hospital, he would have saved. Kenyataannya, dia selamat nggak? Enggak, betul sekali. Iya, enggak selamat. Makanya dia nyesel, gitu kan ya. Makanya dia nyesel. So that's why he is using this kind of conditional sentence. Ya, jadi conditional sentence itu kalimat yang diucapkan berdasarkan dengan kondisinya. Oke. Lagi ini. I will have paid you. Aku mungkin bisa saja mentraktirmu. Aku akan mentraktirmu. Aku bisa saja mentraktirmu. If I had earned enough money. Jika aku mendapatkan cukup uang. Kenyataannya, dia dapetin uangnya enggak? Enggak kan? So that's why dia bilang kayak gini. Dengan tanda kutip menyesal gitu kan. I would have paid you if I had earned enough money. Aku mau gitu. Aku bisa aja nraktir kamu jika aku mendapatkan cukup uang. Kenyataannya dia enggak mendapatkan cukup uang. So that's why he regrets. Oke? Dengan mengucapkan kalimat seperti ini. Oke, yang paling penting everyone untuk mengetahui conditional sentence, you must know the pattern. Harus tahu formulanya, harus tahu rumusannya. Oke, seperti itu saja guys. So we have learned 4 types, type 0, type 1, 2 and 3. Okay? So, is there any question? Silakan, jangan malu-malu everyone. Mangga, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Tidak ada? No question ya. Oke, sip. Nah, ini harus ada note everyone dari saya dulu nih. Ini jarang banget diajarkan oleh guru-guru bahasa Inggris yang lain. Oke, maksudnya ya, ini is like a secret points here. Oke, ada hal-hal yang harus teman-teman ketahui dalam conditional sentence. Yang pertama nih guys, note yang pertama nih. If kan conditional sentence itu kan familiarnya tuh kan dengan if gitu kan. Padahal if ternyata bisa diganti guys oleh although, oleh as, unless, dan whether. Ya, itu bisa diganti if itu. Jadi nggak selamanya harus if conditional sentence. Bisa pakai although, as, unless, sama whether. Oke. Yang kedua, conditional sentence bisa disingkat. Conditional sentence bisa disingkat everyone. Contoh nih, yang asalnya kayak gini nih, from, asalnya kayak gini. Ini harusnya from ya. Sorry, ini harusnya from, dari. If you were in Bandung, I would take you to TSM. Saya tanya, ini conditional sentence type keberapa guys? Yuk, ini what type of conditional sentence? Of this conditional sentence. Type keberapa nih? Pakai were, pakai I would. 2, betul sekali. Nah, disingkat jadi kayak gini. Were you in Bandung, I would take you to TSM. Jadi guys, if-nya jadi hilang. If-nya jadi hilang, jadi kayak question, jadi kayak pertanyaan. Auxiliary-nya menjadi di depan. Were you in Bandung? I would take you to TSM. Jadi kayak gitu guys. Jadi bisa disingkat. Jadi if-nya menjadi hilang. Oke, were-nya ke depan. Sama halnya kayak gini nih. If I had studied hard,
I would have passed the test. Saya tanya dulu nih. Ini conditional sentence-nya type keberapa, guys? What type? Come on, everyone. 3. Very good. 3 ya. Jika aku belajar bersungguh-sungguh, mungkin aku akan lulus tes. Kenyataannya dia lulus nggak? Enggak lulus. Oke, karena ini menggunakan conditional sentence type 3. So, dia menyesal. Nah, yang asalnya if I had studied, disingkat tuh. Jadi, had I studied. If-nya jadi hilang. Auxiliary-nya pindah ke depan. Had. Dan ini tetap menggunakan verb yang ketiga. Had I studied hard, I would have passed the test. Jadi, jangan merasa bahwasannya jika ada kalimat had I studied hard, itu bukan conditional sentence. Itu conditional sentence, everyone. Still conditional sentence. Cuman disingkat. If-nya jadi nggak ada. Oke, so this is surprising point, I think. Oke, kayak gitu ya. Jadi if-nya jadi nggak ada. Oke, seperti itu guys. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah, ini adalah urutan cara menjawab meaning. Suka ada tuh soal conditional sentence yang mempertanyakan meaning, yang mempertanyakan maksud dalam conditional sentence itu sendiri. Rumusnya sederhana, cepat nih. Jika simple present, maka jawabannya possible. Maksudnya apa sih possible? Maksudnya adalah bakal ada embel-embel maybe, probably, perhaps, yang artinya mungkin lah. Jika simple past, maka simple present jadi naik. Jika simple past, maka simple present. Ya, jika past perfect, maka simple past, gitu kan. Jadi jika simple present maka possible, jika simple past jawabannya akan simple present, tapi kalau misalkan past perfect jawabannya akan menjadi simple past. Oke, so I think this is the things that you must remember ya. You must remind, you must memorize. Oke. Maksudnya apa sih, Sir? Misalnya masih bertanya-tanya. Ini maksudnya gimana sih? Contoh soalnya kok bisa ada tips kayak gini gitu. Jika simple present maka possible. Jika simple past maka present. Jika past perfect maka simple past. Contohnya kayak gini nih, guys. Nih. Nih, guys. Nomor 6 lihat. Nomor 6. Revi. Did you attend the meeting last Monday? Kamu hadir nggak ke acara nikahan, ke acara rapat Senin kemarin? Terus si Beth bilang, I will. Dan dihitungnya setelah if, everyone. Dihitungnya setelah if. If I had been invited, jika aku diundang. Saya tanya, ini tensesnya jenis apa nih? If I had been invited. Itu jenis tensesnya apa, guys? Past perfect, very good. Past perfect ya. Nah, kalau misalkan past perfect, berarti ke atas nih. Tuh kan, jika past perfect nih, jika past perfect maka jawabannya akan simple past. Berarti kita tinggal cari aja mana nih yang simple past di opsinya. Di opsinya mana nih yang simple past gitu kan. Ini simple past. Yang C juga simple past. Yang D juga simple past. Oke, coba kita langsung mencari makna. Yang D misalnya. Ibet was not invited to the meeting but he came. Dia tidak diundang tapi dia datang. Enggak lah, dia berarti nggak diundang. Ibet knew about the meeting and he attended the meeting. Dia tahu tentang meetingnya dan dia menghadiri meetingnya. Enggak lah, makanya dia bilang I will. Ya aku bisa saja. If I had been invited. Berarti secara langsung dia mau bilang bahwasannya dia tidak diundang. Kan gitu ya. Jadi isinya adalah yang A. I would if I had invited. Berarti kenyataannya dia nggak diundang. Oke, kayak gitu guys. Nah itu tuh cara menjawab meaning. Gitu kan ya. Sekali lagi. Misalnya, yuk kita ke nomor berapa ya? Ada gak nih yang meaning? Nah, yang nomor 10 tuh. Nomor 10. If Revi comes to my birthday party, he will bring a gift. Oke, berarti di sini biasanya suka ada pertanyaan gitu. What is the meaning? Ya, meaningnya apa tuh maksudnya? Kalau kalimat tensesnya, kalau kalimat conditional sentence-nya seperti itu. Meaningnya adalah dihitung setelah if, remember that. Oke, setelah wait. Wait, guys.
Oke, guys. Ya, ingat dihitungnya setelah if. Setelah if kan di sini kan simple present ya. Revi comes, betul, simple present. Subjek plus verb yang pertama. Lihat ke sebelah sini, guys. Langsung gitu kan. Jika simple present maka possible. Berarti maksudnya ada kata-kata mungkin. Ini typo ya, harusnya possible. Malah pakai L lagi. Salah ini. Oke. Berarti nomor 10 harus ada kata-kata embel-embel mungkinnya gitu maksudnya. Berarti nomor 10 isinya adalah Revi probably. Revi probably comes to my party. Oke, berarti isinya adalah yang B. Ya, kayak gitu guys. Sip ya. Nah, sekarang kita akan latihan soal tentang conditional sentence. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 7. Silakan ya. Silakan. Jika sudah, bilang dan sir.
Okay, have you done everyone? Oke, belum? Jika sudah, seperti biasa guys, bilang dancer di chat. Oke, sebelah sini. Dancer. Oke, baru 2. Devi dan Pratiwi. How about the others? Oke, nice. 3 Remi. Oke, kalau begitu. Yuk kita, sebentar baru 3 orang guys. Dari 11 orang nih. Oke, I'm waiting. 5 lah minimal lah. Oke, 4 people. It's okay. Yuk kita bahas aja deh. Ya. Number 1. Nih. If we don't hurry the meeting, we don't hurry. Ini simple present ya, cuma negatif. Berarti akan menjadi present future. Berarti the meeting will be started. Berarti yang C ya, dibuat pasif. Ya. Jadi, oh sir pasti masih bermain ya? Masih. Karena makna yang paling masuk, makna yang berbentuk pasif. The meeting will be started. Oke, kayak gitu ya. Number 2. Berarti ini if she, oh ini nomor B gak ada jawabannya. Harusnya ini tuh yang B guys harusnya. Cuman ini gak ada if harusnya. Jadi had she overcome. Sorry ya guys ya. Jadi nomor 2 tuh yang B tanpa if. Jadi conditional sentence yang disingkat. Had she overcome sama halnya dengan if she had overcome. Overcome lagi ya verb yang ketiganya ya. If she had overcome. Jadi nomor 2 isinya adalah yang B guys. Ya, itu saya lupa nggak delete yang if-nya nih. Number 3. Fortunately, you assist to push the car. If you hadn't helped him, apa tuh guys? Ini conditional sentence type 3 ya. Di sebelah sininya sudah past perfect nih. Had plus verb yang ketiga. If you hadn't helped him, he would have been angry. Berarti yang would have been angry. Berarti yang B. Oke. Karena ini past perfect berarti membutuhkan past future perfect. Ya, dan ini menggunakan adjektif berarti butuh to be. To be-nya adalah been. Oke, gitu ya. Nomor 4. He would get the ticket. Di sini nggak ada if. Boleh menggunakan although. Jadi yang D ya. Although there were so much trust, itu cinema. Oke. Dan betul sekali menggunakan were ya. Karena ingat di conditional sentence tidak ada was. Oke, there is no was. Oke, seperti itu ya. Lagi nomor 5 sekarang. You bla 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 the job if you were not late to interview. Oke. Di sana if-nya ada di tengah everyone. Setelah if-nya itu diikuti oleh simple past ya, you were. Berarti nomor 5 isinya adalah you will get. Udah gitu aja yang A berarti kan. You will get. Very good. Nomor 6 ini udah diisi. Nomor 7, if your brother were here, ya. If your brother were here, karena kalau pakai was gak mungkin dong ini will kan gak mungkin ya. Oke. Oh berarti yang D. Oke. He would help us with this work. Oke, nice ya. D. Bagus everyone. Lagi. Terakhir nih guys. Terakhir, silakan. 8 sampai 14. So it will be the last. Jika sudah, bilang dancer.
Okay, everyone, have you done? Done, sir. Okay, thank you, Remy. What about others? Silakan. Oke, yuk kita bahas barang-barang lagi. Ini terakhir ya. Nomor 8. Nih guys. Mr. Bayu will give me an interesting bonus if I won the tender. Tuh kan. What is the fact of the previous conditional sentence? Nanyain meaning nih. Dihitungnya setelah if I won. Ini angka 1 ya. Ini harusnya I. If I won the tender berarti simple past. Ingat, jika simple past maka simple present. So it means that I don't win the tender. Oke, karena ini kan kalimatnya penghayalan. Hayalan kan. Mr. Bayu bisa aja memberikanku bonus yang menarik jika aku memenangkan tender. Ya, nyatanya dia nggak menang. Ini hanya hayalan saja. Oke, I don't win the tender. Lagi ini. If I had come to the her wedding party, I would not have regretted. Ini menggunakan conditional sentence type 3 ya. Oke, what is the fact of the previous conditional sentence? Lihat, hitungnya setelah I had come to her wedding party. Past perfect. Ingat kalau past perfect berarti simple past. Satu-satunya yang simple past adalah yang A ya guys ya. I didn't come to her wedding party, therefore I regret. Oke, nah itulah salah satu jenis soal conditional sentence yang mempertanyakan meaning kayak gitu. Nomor 10 guys. Ya. If Revi comes to my birthday party, he will bring a gift. Ini udah dijawab ya, isinya adalah yang B. Revi probably comes to my party. Oke, sip. Nomor 11. If I were staying at my grandmother's home, yang itu guys. Hanya past future ya, hanya past future aja. Gak boleh past future continuous, gak boleh, hanya past future aja. Berarti isinya adalah yang D, betul sekali ya. I will eat her delicious home cooking. Nice. Nomor 12. If I were you, nah harus past future. Karena itu ada jenis conditional sentence type 2 ya everyone ya. Itu yang kedua. If I were you, I will stay at the boarding house. Oke, yang B. Nomor 13. If I had accepted that work, jika aku menerima pekerjaannya, tawaran kerja itu maksudnya I apa tuh? Ingat, ini past perfect nih. Berarti conditional sentence type 3 ya. Berarti I would have built my own house. Berarti betul isinya adalah yang B. Ya. If I had accepted that work, jika aku menerima tawaran kerja itu, aku mungkin saja bisa membangun rumahku. Kenyataannya enggak. So that's a regret. Itu adalah sebuah penyesalan. Karena dia enggak nerima kerjaannya gitu. Dia menolak. Nomor 14. If I work at Ministry of Foreign Affairs. Nah, di sini ada subjek, ada verb ya, work. Dan verbnya verb yang pertama. So clear everyone. Kita hanya membutuhkan simple future. Yang mana nih yang simple future everyone? Silakan. If I work at Ministry of Foreign Affairs, I will get a chance for continuing study in foreign country. Berarti yang A isinya. Betul sekali ya. Nah, begitulah guys jenis-jenis soal conditional sentence. Jadi, selama teman-teman tahu pattern, tahu formula, bahwasanya oh, ini pattern untuk conditional sentence type 1, ini pattern conditional sentence type 2. That's not a big deal. Ya, itu nggak akan menjadi masalah gede. Okay, so you can answer the questions correctly. Okay? Seperti itu guys. So time is up everyone. Ya. Thank you so much guys for coming. Thank you so much as well for your nice attention by the way. Last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Thank you.